itu kan bukan cuma sekedar tadi saya katakan ngajar mapel, tapi harus juga mengedukasi masyarakat. Ini kan lewat lagu, kan sama aja nanti lewat puisi barangkali, atau buat lewat novel barangkali, lewat opini yang dia tulis misalkan di media sosial. Karena juga nggak sedikit pegawai itu kena tegur oleh instansinya ketika mengkritik pemerintah, ketika mengkritik keadaan yang sekarang ini ada. Nah ini malah bahaya kalau sampai kemudian saluran aspirasi, saluran kritik itu disumbat ya. Nah akhirnya yang terus merajalela itu adalah ya keburukan. Aduh. Di dunia pendidikan kita makin absurd banget ini. Guru nyanyi di panggung cuma ngeritik kayak gitu aja langsung dipecat. Nah sekarang yang kena kasus guru video syur, tapi ini mana nggak jelas juga ini. Aduh, ini gimana ini? Wah, makin kacau ini. Aduh. Ini Pak Ageng ngomongin apa ini? Sampai guru-guru yang nyanyi yang syur ini. Iya ini Ustadz Iwan, saya sering nyanyi nih. Tapi ini kacau banget nih Ustadz nih. Aduh, luar biasa ini. Jadi ada guru yang dia itu pemain band. Nama bandnya itu Sukatani. Suka itu apa ya? Suka itu hobi. Senang bertani gitu. Senang bertani. Nah dia itu lirik-liriknya itu memang mengkritik. Ya. Tapi ada juga ini satu guru yang dia itu viral gara-gara video syur. Kacau banget ini. Malah saya lihat itu ternyata malah dia diloloskan jadi guru P3K dan PGRI-nya siap pasang badan. Ini kan kacau nih Ustaz. Iya. Iya saya sempat dengar juga itu ya yang heboh datangi polisi ya, yang penyanyi itu ya. Saya juga sempat dengar tuh lirik-liriknya itu di medsos itu ya. Bayar-bayar. Ya itu. Memang bikin merah kuping sih ya Pak Ageng ya, buat yang merasa tersindir ya. Kalau saya nggak tersindir, saya biasa aja begitu kan ya. Yang prihatin sih ya. Jadi prihatinnya satu kan bahwa kita kan sebagai masyarakat punya hak dong untuk menyampaikan aspirasi ya. Dan namanya aspirasi nggak mesti yang muji-muji terus dong gitu kan. Ya kalau muji-muji terus kan namanya jadi ngejilat gitu kan, nggak sesuai dengan fakta. Ya kalau faktanya memang yang pahit ya kita sampaikan itu ya apa adanya ya. Memang persoalannya para pemegang kekuasaan juga aparat di kita ini kan kelihatannya masih dalam frame-nya, cara berpikirnya itu kan kalau ada orang yang mengkritik itu berarti sama dengan menyerang, sama dengan benci, memusuhi, memprovokasi. Jadi kesannya memang nggak jelek seperti itu. Padahal sebagai sebuah masyarakat harusnya ada dong yang namanya orang saling memberikan masukan. Memuji juga kalau memang bagus ya kita puji begitu kan. Tapi kalau sesuatu yang memang itu harus kita berikan masukan, kita kritik ya harus terima dong begitu ya. Bukan menjelek-jelekan. Kalau menjelek-jelekan kan barang bagus dibilang jelek. Nah, itu fitnah itu gitu kan. Ini baksonya enak nih gitu kan, gurih, halal, dibilang nggak enak, dibilang dagingnya nih pakai daging tikus kan begitu. Itu namanya menjelek-jelekan. Pakai borak. Pakai borak gitu kan. Yang itu namanya menjelek-jelekan. Itu nggak boleh. Tapi kalau fakta bahwa memang ini ada sebuah suasana yang nggak baik gitu kan, suasana yang harus diperbaiki, harus kemudian diluruskan, lalu disampaikan, itu bukan menjelek-jelekan. Itu memang fakta banget Ustaz. Ya iya kan, dan bukan cuma lagu itu doang sih ya, tapi banyak kan kita masyarakat, kalau kita ngobrol sama tetangga kanan kiri gitu kan, kalau kita baca di medsos itu kan bahwa Indonesia itu kan negeri yang cinta damai. Apa-apa damai deh Pak. Damai gitu kan. Jadi, yang tadinya galang langsung aja iya, karena kita kan cinta perdamaian gitu kan. Dan kita damai aja deh Pak gitu kan. Luar biasa sekali nih filosofis. Itu kan sudah jadi apa ya? Bukan lagi rahasia umum Pak Ageng, tapi sudah pengetahuan umum gitu ya. Orang udah tahu gitu kan. Oh, ini nanti ujungnya damai berarti itu. Nah, ini kan fakta. Kalau kemudian disampaikan apakah lewat tulisan, lewat status di medsos atau juga lewat lagu atau lewat film yang baunya harus
nerima gitu kan. Karena kalau sesuatu yang buruk itu dipuji-puji, nanti malah merusak kemudian. Bayangkan ada orang yang sudah sakit, badannya sakit nih ya. Harusnya dia itu diobatin, harusnya mungkin juga malah ada yang diamputasi. Tapi kata dokter, enggak Bapak baik-baik aja Pak, tenang aja Pak, itu baru segitu Pak, tenang aja. Ujung-ujungnya nanti meninggoy ini. Nambah parah. Iya, meninggoy yang di ujungnya gitu kan. Harus sampaikan begitu. Nah, dan ini lintas profesi dong. Siapapun boleh ya. Mau dia itu misalkan ya seniman, mau dia itu seorang barangkali ustadz, atau dia seorang juga pegawai, atau dia seorang guru, dosen, ya guru besar, rektor, ya punya hak untuk menyampaikan aspirasi, termasuk memberikan kritik gitu. Apalagi kalau dia kritiknya ternyata argumentatif, ada alasannya dan fakta, ya mestinya terima, bukan kemudian malah dimusuhi dan sebagainya. Dan ini kan juga profesinya guru ya. Guru itu kan profesi yang mestinya kemudian betul-betul mencerminkan ya sesuatu yang baik ya. Baik dalam arti apa? Tadi berani menyampaikan pendapat, berani mengutarakan sesuatu memang yang harusnya disampaikan. Karena kalau kemudian guru itu dia hanya sekedar mengajarkan matematika disampaikan begitu kan, atau guru IPA aja disampaikan gitu kan, tapi nggak menceritakan pada murid-muridnya, misalkan kondisi sekarang ini sedang dalam keadaan tidak baik, banyak anak-anak muda terkena narkoba, pergaulan bebas, kan itu kewajiban guru juga ya. Kalau gurunya hanya menyampaikan apa yang ada di mapel aja gitu kan, wah ini malah tadi tidak baik untuk anak-anak didiknya Pak Ageng itu. Ya jadi kalau saya lihat itu kan si guru ini kan ngajar di sekolah SD ya, SD-nya SD IT gitu. Nah memang gurunya profesional dan nggak ada melanggar aturan akademik, tapi memang ya dia punya hobi mungkin ya disalurkan dengan nyanyi seperti itu, yang mengkritik seperti itu, ya kan? Ini kenapa langsung tiba-tiba malah jadi dipecat? Gitu, kan? Ya Pak Ageng ya, terlepas dari masalah mungkin ada kontroversi tentang hukum perempuan bernyanyi ya, terlepas dari itu kita ya. Saya nonton beberapa acara di TV ya yang terkait kasus ini itu ya. Ternyata kan pemecatan itu terjadi setelah sekolah didatangi oleh aparat gitu kan. Akhirnya kemudian keluar keputusan pemberhentian guru yang bersangkutan. Saya menyayangkan karena kalau begini berarti kita menghambat dan juga menghalang-halangi hak warga negara, hak seorang pendidik termasuk dalamnya itu untuk ya mendidik masyarakat. Guru itu kan bukan cuma sekedar tadi saya katakan ngajar mapel, tapi harus juga mengedukasi masyarakat. Ini kan lewat lagu, kan sama aja nanti lewat puisi barangkali, atau buat lewat novel barangkali, lewat opini yang dia tulis misalkan di media sosial. Karena juga nggak sedikit pegawai itu kena tegur oleh instansinya ketika mengkritik pemerintah, ketika mengkritik keadaan yang sekarang ini ada. Nah ini malah bahaya kalau sampai kemudian saluran aspirasi, saluran kritik itu disumbat ya. Nah akhirnya yang terus merajalela itu adalah ya keburukan yang merebak itu nanti kemungkaran karena nggak ada orang yang mau menegur dan yang menegur juga kemudian disumbat aspirasi malah ditakut-takuti dengan pemecatan, pemberhentian. Ini nggak sehat untuk dunia kita secara umum ya di masyarakat, termasuk juga untuk dunia pendidikan. Karena tujuan utama pendidikan tuh mencetak masyarakat dan mencetak manusia itu yang berpikir kritis. Ya, objektif, adil begitu. Nah, kalau kemudian gurunya aja udah dilarang, udah ditegur oleh siapapun ya, nggak boleh menyampaikan aspirasi, nggak boleh menyampaikan kritik gitu, berarti sebetulnya bangsa ini sedang menyiapkan generasi yang mereka itu buta matanya, tuli telinganya, dan buta hatinya itu. Pokoknya kayak pakai kacamata kuda, lempeng aja gitu. Udahlah kamu nggak usah mikirin gini-gini, kamu nggak usah kritik, udah kamu sekarang fokus belajar aja, fokus kemudian juga kamu nanti kuliah segala macam, cari kerja, nggak usah mikirin segala macam. Ini bahaya betul. Berarti justru ini menunjukkan dunia pendidikan sedang digiring menuju ya jurang kehancuran. Apa yang hancur itu? Nalar kritis masyarakat, nalar kritis anak-anak didik, dan juga para tenaga pendidik pun dibuat mati nalar kritisnya Pak Ageng. Ini bahaya kalau seperti ini dibiarkan. Ya kalau memang kritiknya ada yang salah kan tinggal adu argumentasi aja gitu kan ya. Namanya sebuah pemikiran harus dihadapi dengan pemikiran lagi.
Jangan sampai otak dihadapi dengan otot begitu kan. Nah, kan yang sekarang sering terjadi kan ketika orang itu kritis menyampaikan pemikirannya dihadapi dengan hukum, diancam dengan undang-undang ITE, diancam juga dengan macam-macam, dipersekusi ya. Malah ada yang kemudian dikirim surat kaleng segala macam. Banyak deh gitu kan. Akhirnya orang jadi nggak nyaman dan takut untuk menyampaikan aspirasinya Pak Ageng. Saya tuh khawatirnya gini Ustadz. Jadi ada kayak standar ganda. Satu sisi guru yang bermasalah yang mengkritik itu langsung tindak tegas, tapi ini guru yang sebenarnya udah memang parah ya kan, video sur ya, asusila seperti itu, tapi ini malah nggak ada penanganan yang tegas gitu. Betul. Ini gimana Ustaz? Ya itu satu hal yang sangat memprihatinkan ya kalau sampai kemudian ada guru sudah melakukan tindakan asusila ya tersebar kemana-mana begitu kan. Pertama secara marwah saja ya. Ini kan berarti sekolah dia itu sudah hilang marwahnya gitu. Bagaimana ada kok masih menampung seorang tenaga pendidik yang secara terbuka gitu kan menampilkan hal yang vulgar yang itu nggak boleh dilakukan oleh seorang tenaga pendidik, apalagi oleh seorang muslim atau muslimah Pak Ageng itu kan. Terus yang kedua, bagaimana nanti murid-muridnya ini? Ya berarti mereka nih berhadapan dengan seorang tenaga pendidik yang harusnya menjadi guru, digugu dan ditiru, diteladani, membawa cahaya buat murid-muridnya. Tapi ternyata tidak memberikan sebuah keteladanan bagi murid-muridnya. Kan bukan tidak mungkin bahwa foto-foto atau video yang dibuat oleh yang bersangkutan juga sampai ke orang tua murid misalkan ya. Atau ke anak-anak juga barangkali ya seperti itu kan. Kan bagaimana perasaan orang tua murid yang ingin anaknya itu ada di tangan pendidik yang baik ya. Bagaimana juga perasaan seorang murid yang dulu dia pernah mengidolakan misalnya gurunya seperti itu. Nah kalau sampai kemudian lembaga yang bersangkutan, instansi yang bersangkutan itu malah kemudian memberikan pembelaan pasang badan, ya saya menyayangkan itu kan. Berarti apa? Berarti tidak ada sebuah nilai moral yang ditegakkan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran seperti itu. Oke lah mungkin argumentasinya dia kan itu korban Pak karena mungkin dibocorkan fotonya segala macam. Ya tetap bagaimanapun berarti dia sudah pernah melakukan seperti itu gitu kan. Harusnya ada tindakan yang kemudian dilakukan untuk tadi memberikan efek jera bahwa jangan sampai seorang guru apalagi muslim dan muslimah itu melakukan tindakan asusila. Karena ini menyangkut tentang marwah apalagi menjadi seorang guru gitu ya. Bayangkan di dalam Al-Qur'an tuh Allah sampaikan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kata Allah ya kebencian Allah pada orang yang berbicara tapi nggak melakukan apa yang disampaikan. Guru itu harus menjadi sosok yang itu ya katakan oke dia nggak sempurna, tapi dia itu kemudian layak dijadikan teladan oleh murid-muridnya, dirindui oleh murid-muridnya, kemudian dikangeni kebaikannya oleh murid-muridnya. Kalau ternyata gurunya tidak memberikan keteladanan yang baik itu, gimana nanti murid-muridnya itu? Nah, sementara Indonesia punya pepatah klasik, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, begitu kan? Malah diteruskan, guru kencing berdiri, murid kencingin guru nanti begitu kan? Ini kan bahaya. Guru hilang marwah. Lawang sekarang aja ada guru yang nyubit aja bisa dibalas oleh orang tuanya. Ada guru yang diancam oleh muridnya, ada guru yang bahkan sampai dipersekusi oleh muridnya karena menegakkan kedisiplinan. Jadi sekarang guru sudah kehilangan marwah di hadapan murid-murid. Apalagi kalau sekarang kemudian ada guru yang secara terbuka, apakah mungkin melakukan kejahatan korupsi lah katakan atau asusila atau kejahatan apapun tapi tetap kemudian dipertahankan diberi pembelaan, berarti sama dengan ini sebuah tindakan yang secara langsung ini sedang melakukan pembusukan terhadap kehormatan dunia guru Pak Ageng. Kasihan guru-guru yang baik yang mereka itu berdedikasi ingin menunjukkan keteladanan pada murid-muridnya, jadi ya nggak ada nilainya kalau kata saya sih begitu Pak Ageng. Kalau gini Ustaz, kalau misalnya ini kan sampai apa ya, satu sisi ditindak tegas, yang mengkritik, tapi yang satu sisi lain nggak jadi masalah, padahal ini kan dampaknya juga sangat rusak gitu. Ini kalau terus dibiarkan, ini kira-kira dampaknya apa Ustaz? Ya yang sudah jelas nanti orang ya, profesi apapun itu akan takut untuk punya nalar kritis Pak Ageng.
mau dia guru, dosen, rektor, pegawai negeri sipil, apapun dia akhirnya akan takut untuk kemudian dia bersuara ketika ada hal-hal yang harusnya diberikan kritik. Ketika bersuara untuk menyampaikan kebenaran. Ini bahaya seperti ini ya. Sampai-sampai kan kalau kita perhatikan yang namanya dalam agama kita tuh ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ya. Siapapun, nggak mesti dia seorang kiai, nggak mesti seorang ulama, seorang guru sekalipun dia tahu ini mungkar ya dia harus sampaikan. Ini kemungkaran dia sampaikan gitu kan, bahwa nggak sesuai dengan apa yang harusnya terjadi malah terjadi, harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dalam agama kita itu di kewajiban yang luar biasa, derajatnya tinggi sekali. Sampai-sampai itu Nabi katakan kalau orang tidak melakukan sungguh-sungguh amar ma'ruf nahi mungkar, satu kata Nabi, ya Allah bisa timpakan nanti kemudian hukuman, timpakan bala wal wabah, bencana. Karena kalian tidak sungguh-sungguh amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua kata Nabi, orang baik berdoa tidak akan diijabah, nggak akan dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga kata Nabi itu nanti kalian akan dikuasai, dipimpin oleh orang-orang yang jahat di antara kalian. Karena kalian tidak sungguh-sungguh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Atau ada orang sedang amar ma'ruf nahi mungkar malah dicegal, malah kemudian di stop, dipersekusi. Ya wassalam kalau kayak begini, berarti memang negeri ini tidak mau diperbaiki. Berarti para pemangku kebijakan ini nggak mau kemudian ada perbaikan, nggak terima. Nah ini malah justru membahayakan diri mereka, membahayakan juga negeri kita, Pak Ageng. Itu pertama itu. Yang kedua, akhirnya akan muncul generasi itu yang mereka itu kayak ya pembebek gitu kan. Jadi ya nurut saja apapun yang disampaikan, yang diberikan oleh siapapun, apalagi oleh pemangku jabatan, yang mereka nggak punya lagi nalar kritis begitu. Jadi karena sudah dibudayakan untuk takut dan nggak boleh bicara, nggak boleh speak up gitu. Akhirnya akan muncul generasi muda yang mereka itu cari aman, bahkan menjilat, dan bahkan mengorbankan orang lain demi keuntungan dia sendiri. Akan muncul nanti seperti itu generasinya. Dan ini sudah kelihatan. Kan banyak anak muda itu yang mereka kemudian nggak peduli mau ada korupsi kayak gimana gitu kan, ya nggak peduli, kecuali kalau sudah mengenai hajat mereka baru mereka tuh protes itu kan. Tapi kalau mengenai kena bangsa kita, kena wilayah, ya nggak mau ambil pusing. Itu sudah semakin banyak kelihatan kok anak-anak muda tuh mereka nggak ambil pusing, nggak mau peduli dengan kondisi negeri yang tidak baik-baik saja. Mereka yang penting tetap bisa fun, tetap bisa sekolah, tetap bisa kuliah, tetap bisa kerja. Masalah orang lain ya sengsara, susah, EGP emang gua pikirin begitu kan. Itu akan semakin banyak nanti anak-anak muda yang mereka prinsipnya tuh EGP, emang gua pikirin. Gua aja, nggak usah mikirin orang lain. Ini yang kedua akan muncul begitu. Dan nanti ketiga itu akan naik para penguasa yang mereka bukan tidak mungkin semakin zolim, semakin kemudian mereka itu berlaku semena-mena. Kadang nggak ada yang mengkritik, nggak ada yang kemudian bisa meluruskan mereka. Nah kalau itu yang terjadi, wah sudah bencana besar buat negeri ini, Pak Ageng. Nah menurut Ustadz nih, solusinya apa nih Ustadz? Ya. Jadi biar tidak ada lagi standar ganda nih Ustadz. Padahal sebenarnya kan kritik itu kan ya untuk perubahan. Kalau nggak ada yang ngingetin kan, ya dia merasa ini menjadi sebuah kebenaran yang dia lakukan terus-menerus, padahal itu salah. Ya pertama memang negeri ini ya yang mayoritas Muslim itu harus membangun hidupnya tuh dengan pondasi yang betul, iman gitu. Jadi betul-betul kita ini takut ya hanya kepada Allah dan hanya mengharap ridha Allah. Jadi ketika ada orang yang menegur kita karena kita memang salah, dengan iman tuh kita menerima begitu kan. Oh iya saya salah, dan Allah senang dengan orang yang mengakui kesalahannya. Dan yang menegur juga dia melakukannya karena memang ridho pada Allah, dia ingin supaya saudaranya itu betul. Kan enak kalau kemudian dalam hubungan kita dengan siapapun itu ada saling menasihati, saling menegur, sama-sama ridho. Yang menegurnya ikhlas, yang ditegur juga legowo menerima teguran tadi begitu. Kuncinya cuma iman begitu. Termasuk iman ini juga nanti akan menjadi cara untuk menilai point of view, POV ketika melihat satu persoalan. Ketika menilai ini baik atau buruk, maka iman itu nanti yang jadi POV-nya begitu. Bahwasanya ya nggak boleh namanya siapapun, apapun profesinya, kalau misalkan dia melakukan tindakan mungkar ya, apakah asusila, apakah korupsi, apakah membegal, ya harus dikenakan hukuman. Itu nggak baik itu kan, bukan karena dia itu adalah
anak pejabat, apakah dia pengusaha atau dia orang dekat dengan apa segala macam, diberikan pembelaan. Nah dengan iman itu akan muncul point of view. Di zaman Nabi itu kan ada Pak Ageng, ada perempuan bangsawan yang itu mau dia mencuri, ketika akan dijatuhkan vonis ini, keluarganya meminta kepada salah seorang sahabat untuk melobi Rasul supaya perempuan ini diberikan grasi, pengampunan. Nabi malah marah ya dengan mengatakan bahwa hancurnya umat sebelum kalian kalau yang mencuri itu bangsawan dibiarkan. Kalau yang mencurinya orang lemah ditegakkan hukum. Nah, kata Nabi itu kehancuran umat sebelum kalian. Maka Nabi bersumpah bahwasanya kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku yang potong tangannya seperti itu. Nabi udah dari dulu mengingatkan bahwa jangan sampai kemudian ada upaya membiarkan, apalagi memberikan pembelaan hanya karena orang itu punya kedudukan, jabatan, atau karena bayar seperti itu. Wah, ini berbahaya. Apalagi ini sebuah lembaga pendidikan yang harusnya ada dalamnya itu orang-orang yang punya marwah, punya keteladanan, punya penegakan hukum yang juga jadi panutan. Kalau sampai kemudian di sebuah institusi pendidikan ternyata tidak menegakkan seperti itu, ya mau bagaimana nanti kualitas pendidikan anak-anak kita yang mau dicetak mau seperti apa sih anak-anak kita seperti itu Pak Ageng itu kan. Jadi memang iman dulu. Nah yang kedua Pak Ageng ya, supaya nggak standar ganda harus standar satu gitu kan. Satu aja yang dipakai standarnya. Apa standar itu? Jangan pikiran manusia, jangan juga pertimbangan manusia. Karena kalau pertimbangan kita nih sering subjektif. Oh, kasihan ya dia yang gini. Ya kalau dia salah ya udah hukum gitu kan. Kalau kita manusia kan seringkali kasihan gitu kan. Tapi kalau sama orang kita benci, udah hukum aja dia gitu kan. Subjektif tuh. Nah, apa pertimbangan yang paling tepat? Ya kita kembalikan pada yang paling benar, ya pada Islam. Kalau ada siapapun, guru, kepala sekolah, rektor, dosen, ya tenaga pendidik yang dia mencuri, ya hukum, begitu kan? Kalau berbuat asusila, ya hukum, tegur gitu ya. Jangan kemudian kasihan Pak. Ya harusnya dia pelaku itu dari awal mengasihani dirinya sendiri gitu. Jangan dia pengen dikasihani, tapi dia sendiri nggak kasihan pada dirinya sendiri gitu kan, malah melakukan tindakan-tindakan yang nggak baik, mencuri lah, korupsi lah, dana bos disikat lah gitu kan misalnya, atau asusila seperti itu. Nah, maka standarnya jangan kepada kita. Kalau kita tuh suka subjektif, kita suka ada kemudian tendensi kalau orang ini dekat sama kita bela, orang ini nggak dekat sama kita hukum, kita nggak suka sama orang itu kita tegaskan hukumannya. Itu kan jadi nggak fair itu kan. Kembalikan pada Islam dong, kembalikan pada yang paling tepat ya sudah. Dalam Islam itu nggak kenal namanya kemudian anak, saudara, orang tua, mertua. Tadi sampai Nabi bilang kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku yang potong tangannya kata Nabi. Berarti Nabi mencontohkan harus strict gitu kan, standarnya satu bukan yang lain-lain. Ini yang kedua nih. Terus yang ketiga ya, jangan berhenti jadi orang yang speak up, yang berani menyampaikan kebenaran, dan kemudian jangan berhenti ketika dihambat oleh siapapun begitu. Ini hal yang sangat mulia dan jadi contoh untuk mahasiswa kita, untuk anak-anak didik kita. Nih, guru kamu tuh orang yang berani loh. Kayak begitu kan. Guru kamu tuh orang yang tegas, orang yang cinta sama kehidupan masyarakat. Nah, itu justru harus menjadi sebuah contoh yang ideal gitu kan buat anak-anak didik dan juga buat siapapun seperti itu. Nah, jangan berhenti, terus itu lakukan itu ya. Dan sambil kemudian juga ya kita perbaiki diri begitu kan. Nah jadi Pak Ageng ya memang ini persoalannya itu sering seperti itu ya. Kalau ada pegawai yang dia berbuat nggak baik tapi karena ada kedekatan segala macam gitulah dibela gitu kan. Tapi kalau ada pegawai yang dia baik tapi karena dia misalkan memprotes segala macam, menyinggung atasan, diberhentikan. Ini kayak gini memang sangat tendensius, subjektif, dan sering tidak adil keputusannya. Makanya harus kembalikan pada langkah-langkah tadi Pak Ageng gitu kan. Dan mau nggak mau memang harus ada perombakan budaya kita secara besar-besaran. Karena budaya kita kan budaya yang nggak mau ditegur. Ya, ada namanya mikul dhuwur mendem jero. Kalau kebaikan itu kita angkatlah. Kalau yang buruk-buruk kita simpen aja, jangan dikata orang lain tahu begitu. Ewuh pakai wuh gitu kan, sungkan segala macem, nggak enak. Itu nggak tepat ya, dalam banyak hal nggak tepat dilakukan. Kalau memang itu sebuah kesalahan, ya walaupun dia anak misalkan rektor, walaupun dia anak pejabat, kalau salah ya sudah kita jatuhkan hukuman. Karena kalau enggak, itu akan menjadi penyakit yang menular kepada orang lain. Dan si pembuat kebijakan yang salah itu nanti dia akan dituntut gitu. Karena itu dulu ada yang berbuat salah,
dibela oleh Anda, kenapa saya dihukum? Nah, itu kan jadi akhirnya dibalikan seperti itu. Pak Agam memang ini harus ada perombakan besar ya sistem sosial dan budaya kita supaya mempunyai kultur yang benar, yang sehat. Dan itu cuma dengan Islam Pak Ageng, nggak bisa dengan yang lain itu. Masya Allah. Makasih Ustadz Iwan. Sama-sama Pak Ageng. Banyak sekali insight-insight nih. Mudah-mudahan marwah guru semakin Betul, Pak Ageng. meningkat ya, semakin baik lagi gitu ya. Amin. Dan orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu ya jangan dicap sebagai sebuah kejahatan. Betul bukan, ya, gitu ya. Dicap pembangkang, dicap sebagai orang yang cari-cari masalah. Bukan, justru harus kita apresiasi, disupport gitu harusnya Pak Ageng. Baik, teman-teman yang nonton di Sekolah Mengajar, nah gimana pendapat teman-teman? Silakan disampaikan di kolom komentar. Insya Allah kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.